Dalam sejarah panjang Islam, para ulama bukan hanya pewaris ilmu, tapi juga penjaga cara berpikir. Dari tangan-tangan mereka, Islam tidak hanya bertahan, tapi berkembang, menyesuaikan diri dengan zaman, tanpa kehilangan ruhnya. Dari Baghdad hingga Madinah, dari Makkah hingga Kairo, lahir 4 tokoh besar yang membentuk arah fikih Islam selama lebih dari 1000 tahun. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. 4 nama ini bukan sekadar sejarah. Mereka adalah 4 jalan menuju satu kebenaran. 4 cahaya yang berbeda warnanya, tapi berpadu menerangi kehidupan umat Islam hingga hari ini. Bagian 1. Mazhab Hanafi. Jejak kecerdasan dan kelapangan pikiran. Bayangkan suasana Kufah, Irak, di abad ke-8. Kota yang ramai, penuh ilmu dan perdebatan. Di tengah semarak itu, lahirlah seorang anak bernama An-Nu'man bin Sabit, atau yang kita kenal sebagai Imam Abu Hanifah. Ia bukan berasal dari keluarga ulama, tapi dari keluarga pedagang kain yang sukses. Meski begitu, hatinya selalu tertarik pada ilmu. Dalam setiap tanya yang muncul di kepalanya, ia ingin tahu, mengapa Allah menetapkan ini? Apa hikmahnya? Abu Hanifah lalu belajar kepada ulama besar Kufah, Hamad bin Abi Sulaiman, selama 18 tahun. Di sana, ia menyelami samudra fikih, hadis, dan logika hukum Islam. Tapi yang paling menonjol darinya adalah cara berpikirnya yang tajam dan rasional. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang luas dan fleksibel. Abu Hanifah sering menggunakan pendapat rasional dan kias, atau analogi hukum, untuk menjawab persoalan baru yang belum ada di masa Nabi. Bagi beliau, agama bukan sekadar hafalan, tapi pedoman hidup yang harus bisa diterapkan di zaman apapun. Karena itulah, mazhab ini berkembang pesat di tempat-tempat yang jauh dari pusat Islam, Asia Tengah, India, hingga Turki. Ia memberi ruang untuk berpikir dan beradaptasi, tanpa keluar dari batas wahyu. Tapi di balik kecerdasannya, Abu Hanifah juga dikenal karena keteguhan moralnya. Ketika penguasa memaksanya menjadi hakim, ia menolak karena takut tidak bisa berlaku adil. Akibatnya, ia dipenjara, bahkan wafat dalam tahanan. Namun nama dan kehormatannya tetap hidup. Mazhab Hanafi menjadi simbol bahwa Islam tidak menolak akal, tapi menuntun akal menuju kebenaran. Bagian 2. Mazhab Maliki. Jejak tradisi Madinah dan ketenangan fikih kita beralih ke Madinah, kota Nabi. Disinilah lahir seorang ulama yang lembut, berwibawa, dan penuh adab, Imam Malik bin Anas. Imam Malik tumbuh di tengah para tabi'in, murid-murid sahabat Nabi. Ia belajar ilmu hadis dan fikih dari sumbernya langsung. Para ulama yang masih menyaksikan kehidupan Rasulullah di Madinah, setiap kali hendak meriwayatkan hadis, ia mandi, berpakaian rapi, dan duduk tenang, karena bagi Imam Malik, hadis bukan sekadar teks, tapi warisan suci. Mazhab Maliki menjadikan amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena bagi Imam Malik, masyarakat Madinah hidup dengan tradisi yang diwariskan langsung dari Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, praktik nyata mereka menjadi bukti hidup dari ajaran Islam. Mazhab ini pun sangat berakar pada realitas sosial dan adab keagamaan. Imam Malik menulis kitab legendaris, Al-Muwatta, yang menjadi rujukan fikih dan hadis pertama di dunia Islam. Ia juga dikenal berhati-hati dalam berfatwa. Ketika tidak yakin, ia lebih memilih berkata, "Aku tidak tahu." Ketika penguasa memaksanya menandatangani perjanjian politik, ia menolak dan disiksa di depan umum. Tapi ia tidak melawan dengan amarah, hanya kesabaran dan ketenangan. Mazhab Maliki pun dikenal sebagai mazhab keteduhan dan kehati-hatian, berkembang luas di Afrika Utara dan Andalusia. Pesannya untuk kita, generasi muda, belajar agama bukan hanya soal tahu dalil, tapi juga menjaga adab dan cinta kepada Nabi. Imam Malik berkata, ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tapi cahaya yang Allah letakkan dalam hati. Bagian 3. Mazhab Syafi'i. Harmoni akal dan sunnah. Selanjutnya, muncul sosok muda yang luar biasa, Imam Muhammad bin Idris alaihissalam Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina, beliau tumbuh dalam kemiskinan, tapi punya semangat belajar yang luar biasa.
Ia hafal Al-Quran di usia 7 tahun, dan Al-Muwatta karya Imam Malik di usia 10 tahun. Ibunya membawanya ke Makkah untuk menuntut ilmu. Ia menulis pelajaran di tulang dan pelepah kurma, karena tidak mampu membeli kertas. Tapi semangatnya tak pernah padam. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah, lalu ke Irak untuk belajar dari murid-murid Abu Hanifah. Dua dunia yang berbeda, teks dan logika, bertemu dalam dirinya. Dari sinilah lahir sistem baru. Mazhab Syafi'i, mazhab yang menyatukan kekuatan dalil dan akal dalam harmoni yang indah. Beliau menyusun kitab monumental Ar-Risalah yang menetapkan dasar usul fiqh, ilmu cara menggali hukum Islam. Ia menulis urutan sumber hukum, Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dengan sistem ini, Imam Syafi'i menjembatani dua kutub besar Islam dan menunjukkan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Selain alim, beliau juga seorang penyair dan ahli bahasa. Kata-katanya indah tapi dalam makna. Siapa yang ingin dunia, hendaklah ia berilmu. Siapa yang ingin akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan siapa yang ingin keduanya, hendaklah ia berilmu. Mazhab Syafi'i menjadi mazhab mayoritas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, karena sifatnya yang moderat dan seimbang. Pesan Imam Syafi'i untuk kita: jadilah pencari ilmu yang rendah hati. Jangan belajar untuk menang debat, tapi untuk menemukan kebenaran. Karena ilmu tanpa adab hanyalah kesombongan. Bagian 4. Mazhab Hambali. Keteguhan di tengah ujian dan kejernihan tauhid bagian terakhir membawa kita ke Baghdad, tempat lahirnya Imam Ahmad bin Hambal. Ia tumbuh miskin, tapi haus akan ilmu. Sejak muda, ia mengembara mencari hadis dari satu negeri ke negeri lain. Dari cinta kepada sunnah itulah lahir kitab Musnad Ahmad bin Hambal, kumpulan lebih dari 30.000 hadis Nabi. Namun, perjalanan hidupnya tidak mudah. Ketika khalifah memaksa semua ulama menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad menolak. Ia dipenjara, disiksa, dicambuk, tapi tidak pernah menarik kata-kata nia. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Selama bertahun-tahun, ia bertahan dalam penderitaan. Dan ketika akhirnya dibebaskan, umat menyambutnya seperti pahlawan iman. Mazhab Hanbali menjadi simbol keteguhan dan kemurnian tauhid. Ia menolak mengutamakan akal di atas wahyu, menolak kompromi dalam urusan akidah, namun tetap menjunjung kasih sayang, kejujuran, dan kesederhanaan hidup. Ketika beliau wafat, lebih dari 800.000 orang menghadiri pemakamannya. Sebuah bukti cinta dari umat kepada ulama yang hidupnya hanya untuk Allah. Pesannya untuk generasi muda sangat jelas. Jadilah pribadi yang kuat dalam prinsip, tapi lembut dalam hati. Jaga kebenaran, meski dunia menentangmu. Karena iman yang sejati adalah keteguhan di saat sulit. Penutup, 4 cahaya dalam satu langit. 4 mazhab ini bukanlah 4 kebenaran yang saling bertentangan. Mereka adalah 4 jalan menuju satu tujuan. Jalan mencari ridha Allah dengan cara yang penuh ilmu, adab, dan ketulusan. Dari Abu Hanifah, kita belajar berpikir luas dan adil. Dari Malik, kita belajar adab dan ketenangan. Dari Syafi'i, kita belajar keseimbangan antara nalar dan dalil. Dari Ahmad, kita belajar keteguhan dan keberanian. 4 imam, 4 pendekatan, 1 akidah. Dan buat kita, generasi muda hari ini, memahami mazhab bukan untuk membeda-bedakan, tapi untuk menghargai perbedaan sebagai rahmat. Karena dari perbedaan cara berpikir itu, Islam justru menunjukkan keluasannya, bahwa ia bukan agama yang sempit, tapi jalan hidup yang mengajarkan kebijaksanaan. 4 mazhab, 1 tujuan, menuntun manusia agar hidup dalam cahaya kebenaran, dan meninggal dalam ridha Allah.